Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Vena, mantan TKW yang membangun rumah impiannya, justru terus dihina mertua dan diabaikan suami. Hingga akhirnya, ia mengambil keputusan mengejutkan, merobohkan rumahnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisahnya sampai akhir. Vena menatap rumah yang masih setengah jadi dengan mata berbinar. Dinding bata merah yang tersusun rapi, atap yang baru dipasang, dan jendela yang masih tertutup plastik. Rumah ini adalah bukti dari perjuangannya bertahun-tahun di negeri orang. Di bawah terik matahari dan dinginnya malam gurun, ia bekerja tanpa lelah, menahan rindu, menelan tangis, hanya agar bisa membangun tempat yang layak untuk keluarganya. Ia membayangkan kebahagiaan yang akan ia rasakan saat rumah ini selesai, tempat ia dan Ahmad bisa membesarkan anak-anak mereka kelak. Namun, kebahagiaan itu cepat terkikis ketika ia mendengar suara yang sudah sangat ia kenal. Suara tajam dan menusuk dari ibu mertuanya, Bu Sri. Cuma begini rumahnya? Pantas saja, namanya juga hasil kerja pembantu. Hinaan itu begitu menyakitkan, seakan semua jerih payahnya tidak berarti. Vena hanya tersenyum kecut, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin menjelaskan bahwa membangun rumah bukan hal mudah, bahwa setiap batu bata di situ adalah hasil dari tangannya sendiri. Tapi untuk apa? Bu Sri tidak akan pernah peduli. Setiap hari, saat ia mengaduk semen atau menyusun bata bersama para tukang, Bu Sri selalu datang, berdiri di depan rumah sambil melipat tangan di dada. Rumah di tanah orang, ia tetap saja numpang. Kalau bukan tanah ini, kamu bisa apa? Vena menggigit bibirnya, menahan kemarahan yang membakar dadanya. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi setiap kali ia menoleh ke arah Ahmad, suaminya hanya diam. Lelaki itu selalu mengatakan, sabar, nah. Jangan dibalas. Ibu memang begitu. Tapi sampai kapan ia harus sabar? Apa harga dirinya tidak ada artinya? Bukankah rumah ini juga untuk Ahmad, untuk mereka? Apakah suaminya tidak merasa tersinggung ketika ibunya meremehkan istri yang telah berjuang untuknya? Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Vena duduk di sudut kamar rumah kontrakan yang mereka tempati sementara. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke arah jendela. Hujan di luar seperti menggambarkan isi hatinya. Dingin, kelam, penuh air mata yang tak terlihat. Ia teringat saat pertama kali menginjakkan kaki di Arab, bagaimana ia bekerja siang malam, bagaimana ia harus bertahan dari majikan yang kasar, dan bagaimana ia menahan rindu saat sendirian di kamar sempit. Semua itu ia lakukan demi rumah ini, demi keluarganya. Tapi mengapa sekarang ia justru merasa tidak dihargai? Keesokan harinya, ketika ia hendak mengantar makanan untuk para tukang yang masih bekerja, Bu Sri kembali berdiri di depan rumah. Kali ini, di hadapan para tetangga, ia berbicara lebih keras. Aku heran sama perempuan ini. Sudah miskin, masih saja sok hebat. Kalau bukan karena tanah ini, kamu pasti nggak bisa bangun apa-apa. Sudah bagus aku kasih tempat, malah besar kepala. Para tetangga hanya saling berpandangan. Sebagian mencoba tersenyum simpati pada Vena, tapi tak ada yang berani membela. Vena menggenggam wadah makanan di tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena hinaan Bu Sri, tetapi karena diamnya Ahmad. Suaminya berdiri tak jauh dari situ, menundukkan kepala, seakan tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Vena ingin berteriak, ingin bertanya apakah ia benar-benar sendirian dalam rumah tangga ini? Apakah suaminya tidak melihat bagaimana ia diperlakukan? Sore itu,
Ketika para tukang mulai pulang satu persatu, Vena masih berdiri di depan rumah. Angin sore menerpa wajahnya yang basah oleh air mata yang akhirnya ia biarkan jatuh. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini layak diperjuangkan? Jika rumah ini hanya akan menjadi tempat di mana ia terus dihina, apa gunanya? Ia mengusap air matanya dan menarik napas panjang. Entah bagaimana, di dalam hatinya, mulai tumbuh sebuah pemikiran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mungkin, rumah ini sebaiknya tidak pernah ada. Malam itu, Vena duduk di teras rumah kontrakan mereka yang sempit, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Dingin mulai merayapi kulitnya, tapi ia tak peduli. Hatinya jauh lebih dingin daripada udara malam itu. Suaminya, Ahmad, duduk di dalam kamar, diam seperti biasanya. Ia sudah terbiasa dengan keheningan ini, sebuah keheningan yang semakin lama semakin menyesakan. "Kenapa kamu diam saja?" Vena akhirnya bertanya, suaranya bergetar. Ahmad mengangkat kepalanya, menatapnya dengan raut wajah lelah. "Aku nggak mau ribut, nah. Kamu tahu sendiri, ibu memang begitu orangnya." Vena tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena miris. "Memangnya aku ini apa, Mat? Kamu dengarkan tadi ibu bilang apa? Katanya aku ini numpang, aku ini miskin. Aku ini istri kamu atau orang lain?" Ahmad menghela napas panjang. "Jangan dipikirin, nah. Nanti juga ibu sadar sendiri." Kata-kata itu terdengar begitu kosong. Vena tahu, Busri tidak akan pernah berubah. Setiap hari, ada saja cara mertuanya merendahkan dirinya. Jika bukan karena rumah yang ia bangun, maka karena pekerjaannya dulu sebagai TKW. Jika bukan karena itu, ia akan direndahkan karena tidak punya harta. Seolah-olah, sekeras apapun ia berusaha, ia tetap dianggap hina. Esoknya, Vena tetap menjalani hari seperti biasa. Ia mengawasi para tukang, memastikan rumahnya bisa segera selesai. Namun, Busri tetap tak henti-hentinya melontarkan kata-kata tajam. Kali ini, ia berbicara di depan banyak orang. Perempuan macam ini memang gak tahu diri. Sudah dikasih tanah, bukannya bersyukur, malah berlaga seperti rumah ini punya sendiri. Tawa beberapa tetangga terdengar. Vena merasakan matanya panas, tapi ia tidak mau menangis di depan orang-orang. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan perih yang kembali menusuk. Namun, ketika ia menoleh ke arah Ahmad yang ada di sana, ia tidak menemukan pembelaan di matanya. Lelaki itu hanya diam, seakan semua ini bukan urusannya. Malamnya, Vena menangis diam-diam di dalam kamar. Tubuhnya terguncang, tapi ia menutup mulutnya dengan bantal agar isakannya tidak terdengar. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi kenyataan bahwa suaminya tidak pernah membelanya lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang ia terima. Hari-hari berlalu, dan setiap hari terasa lebih berat. Vena mulai merasa rumah itu bukan lagi miliknya, meskipun ia yang membangunnya. Ia merasa asing di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya. Hinaan Busri semakin menjadi-jadi, dan semakin sering ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa rumah itu tak lagi memiliki arti. Sampai akhirnya, di suatu sore, Vena berdiri di depan rumah yang hampir selesai. Angin berhembus lembut, membawa aroma semen yang masih basah. Ia mengelus dinding rumah itu, mengingat semua pengorbanannya. Namun, di balik semua itu, hanya ada luka yang terus menganga. Ia menyadari sesuatu. Tidak ada gunanya memiliki rumah jika ia tidak dihargai. Tidak ada gunanya bertahan di tempat yang hanya membuatnya menderita. Dan saat itu juga,
Sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkin, rumah ini tidak seharusnya berdiri. Pagi itu, langit mendung. Seolah-olah alam pun ikut merasakan kegundahan hati Vena. Ia berdiri di depan rumah yang hampir rampung, menatap setiap sudutnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bangga karena ini adalah hasil dari keringatnya sendiri, tetapi lebih besar rasa perih yang ia rasakan. Rumah ini bukan lagi tempat yang ia impikan. Rumah ini telah menjadi simbol dari luka-luka yang terus ditorehkan oleh ibu mertuanya. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, suara yang sudah sangat ia kenal kembali terdengar. "Kamu pikir rumah ini bisa bikin kamu setara sama keluarga kami?" Suara Bu Sri menusuk tajam. "Gak peduli seberapa bagus rumah yang kamu bangun, kamu tetap saja orang miskin yang numpang di tanah orang." Darah Vena berdesir. Hinaan itu terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ia menggenggam ujung bajunya erat, berusaha menahan gemetar di tangannya. Ia menoleh ke arah Ahmad yang sedang duduk di dekat pintu. Seperti biasa, suaminya hanya diam, seakan tak mau terlibat dalam konflik ini. Itu adalah titik puncaknya. Selama ini, ia mencoba bertahan. Selama ini, ia berharap Ahmad akan membelanya, berharap bahwa rumah ini akan menjadi tempatnya berlindung. Tapi kenyataannya, rumah ini hanya menjadi tempat di mana ia terus diinjak-injak. Malam itu, Vena tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, matanya menatap kosong ke arah dinding yang mulai retak. Ia berpikir, jika rumah ini hanya membawa luka, lalu untuk apa ia mempertahankannya? Untuk apa ia memiliki rumah yang hanya membuatnya merasa tak berarti? Sebuah keputusan besar akhirnya tumbuh di benaknya. Rumah ini tak boleh lagi ada. Jika tempat ini hanya menjadi simbol penderitaannya, maka lebih baik ia menghancurkannya sendiri. Keesokan paginya, dengan mata bengkak akibat kurang tidur, Vena mulai menghubungi beberapa tukang. Ia meminta mereka datang bukan untuk menyelesaikan rumah itu, melainkan untuk merobohkannya. Saat tukang-tukang itu datang dengan alat-alat mereka, keributan pun terjadi. Ahmad terkejut ketika melihat pekerja mulai membongkar bagian atap rumah. Ia berlari menghampiri Vena dengan wajah penuh kebingungan. "Vena, apa yang kamu lakukan?" Suara Ahmad penuh dengan kepanikan. Vena menatapnya dengan mata tajam yang penuh luka. "Aku mengambil kembali hakku, Mat. Rumah ini aku bangun pakai uangku. Dan kalau aku hanya akan terus dihina di sini, lebih baik rumah ini tidak ada." Bu Sri yang baru keluar dari dalam rumahnya terperanjat melihat rumah yang tadinya hampir rampung kini mulai dihancurkan. "Berhenti. Hentikan ini," teriaknya. Ia mendekati Vena, menatapnya dengan mata membelalak. "Apa kamu sudah gila? Rumah ini sudah hampir selesai." Vena tersenyum miris. "Rumah ini memang hampir selesai, tapi harga diriku sudah lama hancur. Ibu pikir aku akan betah tinggal di rumah yang setiap hari hanya membuatku merasa rendah? Tidak, Bu. Aku lebih memilih merobohkan rumah ini daripada terus dihina." Bu Sri kehabisan kata-kata. Ia tidak menyangka menantunya yang selama ini diam akhirnya berani melawan. Sementara itu, Ahmad masih berdiri di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. "Vena, tolong hentikan ini. Kita bisa bicarakan baik-baik." Vena menatap suaminya dengan tatapan yang dulu penuh cinta, tapi kini hanya tersisa kekecewaan. "Aku sudah cukup banyak bicara, Mat. Aku sudah cukup banyak bersabar. Tapi kamu lebih memilih diam, lebih memilih jadi penonton saat aku dihina setiap hari. Kamu tidak pernah membelaku, jadi aku harus membela diriku sendiri." Satu persatu, bagian rumah mulai dihancurkan.
Pintu yang dulu ia pasang dengan penuh harapan kini lepas dari engselnya. Dinding yang dulu ia bangun dengan susah payah kini mulai runtuh. Vena berdiri tegak di antara puing-puing itu, membiarkan angin membawa debu ke wajahnya. Tapi ia tidak peduli. Ia tidak menangis. Tidak ada lagi air mata tersisa untuk rumah ini. Saat semuanya sudah hampir rata dengan tanah, Vena mengambil tasnya yang telah ia siapkan sejak pagi. Tanpa menoleh lagi ke belakang, ia melangkah pergi, meninggalkan semuanya. Rumah yang pernah ia impikan, suami yang tidak pernah membelanya, dan mertua yang selalu merendahkannya. Ia tahu, di luar sana masih ada tempat yang bisa membuatnya merasa berharga. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Suara kayu yang patah dan bata yang runtuh bergema di halaman rumah Busri. Para tetangga mulai berdatangan, menatap dengan wajah terkejut dan bisik-bisik tak percaya. Mereka menyaksikan rumah yang baru saja hampir selesai kini rata dengan tanah, dihancurkan oleh pemiliknya sendiri. Puing-puing berserakan, debu beterbangan, dan di tengah kekacauan itu, Vena berdiri tegak, tanpa air mata, tanpa penyesalan. Busri menjerit histeris, matanya melotot melihat kehancuran di depan matanya. "Kamu gila, Vena? Kamu perempuan tak tahu diri. Rumah itu sudah hampir jadi." Teriakannya menggema, membuat beberapa tetangga menoleh dengan tatapan prihatin. Vena menatapnya dengan ekspresi datar. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi perasaan ingin menyenangkan hati mertuanya. "Rumah itu memang hampir jadi, Bu. Tapi untuk apa aku punya rumah kalau setiap hari dihina? Kalau aku cuma dianggap sebagai orang miskin yang menumpang? Aku lebih baik kehilangan rumah daripada kehilangan harga diriku." Ahmad masih berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar. Ia melihat ke arah rumah yang telah hancur, lalu ke arah istrinya yang kini tampak begitu jauh dari dirinya. "Vena, kenapa kamu melakukan ini?" Suaranya terdengar lemah. Vena menoleh, menatap suaminya dengan mata yang dulu penuh harapan, tapi kini hanya tersisa kekecewaan. "Seharusnya kamu yang bertanya ke dirimu sendiri, Mat. Kenapa kamu membiarkan ibumu merendahkanku selama ini? Kenapa kamu tidak pernah membelaku?" Ahmad terdiam. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, tapi ia tahu semuanya sudah terlambat. Vena menarik napas panjang, menatap puing-puing di sekitarnya untuk terakhir kalinya. "Aku sudah cukup bertahan, Mat. Aku sudah cukup berharap kamu akan berubah, tapi ternyata aku hanya berjuang sendirian. Sekarang, aku memilih pergi." Tanpa menoleh ke belakang lagi, Vena melangkah pergi, meninggalkan Ahmad dan Busri yang masih berdiri di antara sisa-sisa rumah yang telah runtuh. Langkahnya mantap, hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Ia mungkin kehilangan rumah, tapi ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, harga dirinya sendiri. Di luar sana, dunia masih luas. Ada tempat di mana ia akan dihargai, di mana ia bisa membangun hidup yang lebih baik tanpa harus terus-menerus diinjak. Dengan langkah yang tak lagi ragu, ia menatap masa depan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi air mata. Hanya ada dirinya sendiri, dan kebebasan yang selama ini ia dambakan. Langkah Vena terasa ringan, seolah beban yang selama ini menindihnya telah terangkat. Ia tidak tahu pasti kemana kakinya akan membawanya, tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan kembali. Ia telah melepaskan semua yang menyakitinya, dan kini, ia bebas menentukan jalannya sendiri. Angin sore menerpa wajahnya, membawa ketenangan yang selama ini tak pernah ia rasakan di rumah mertuanya. Sementara itu, di belakangnya, Busri masih berteriak-teriak penuh amarah. "Perempuan tidak tahu diuntung. Pergi sana.
Jangan pernah kembali ke rumah ini. Hinaan itu terdengar hingga telinga Vena, tapi ia hanya tersenyum miris. Rumah itu memang bukan tempatnya, bukan lagi. Ia sudah lelah berjuang sendirian dalam pernikahan yang tak memberinya perlindungan. Ahmad berdiri di tengah puing-puing rumah yang telah hancur, matanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga, istrinya. Namun, ia tidak berusaha mengejar. Entah karena malu, atau karena ia sadar bahwa Vena telah membuat keputusan yang tak bisa diubah. Beberapa tetangga hanya bisa saling pandang. Ada yang berbisik prihatin, ada yang sekadar menghela napas. Mereka tahu bahwa selama ini Vena adalah perempuan yang kuat, seorang istri yang bekerja keras demi keluarganya. Tapi bahkan perempuan sekuat apapun bisa lelah ketika dibiarkan berjuang sendirian. Vena terus berjalan hingga desa itu semakin jauh di belakangnya. Dengan uang yang masih tersisa, ia menyewa kamar kecil di sebuah kota yang tak terlalu jauh. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuknya memulai kembali. Ia duduk di atas kasur tipis, menatap langit-langit dengan perasaan campur aduk, takut, lega, sekaligus bersemangat. Di dalam dirinya, masih ada luka yang butuh waktu untuk sembuh. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Tidak ada lagi cemoohan, tidak ada lagi hinaan. Ia tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya lagi. Hari-hari berlalu, dan Vena mulai mencari pekerjaan baru. Ia tak ingin kembali ke luar negeri, tapi ia juga tahu bahwa ia harus bekerja keras untuk bertahan. Dengan keahliannya, ia mulai membuka usaha kecil, membantu tetangga yang butuh jasa memasak untuk acara atau catering kecil-kecilan. Perlahan, usahanya mulai berkembang, dan ia mulai dikenal sebagai perempuan mandiri yang tak lagi bergantung pada siapapun. Suatu hari, saat ia sedang sibuk memasak pesanan pelanggan, ponselnya berdering. Nama Ahmad muncul di layar. Vena menatapnya lama, jari-jarinya ragu untuk menjawab. Tapi pada akhirnya, ia hanya menghela napas dan mematikan telepon itu. Tidak ada lagi alasan untuk kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Vena telah memilih jalannya sendiri. Kini, ia tidak lagi perempuan yang harus menundukkan kepala setiap kali dihina. Ia bukan lagi perempuan yang berharap suaminya akan membelanya. Ia adalah dirinya sendiri, kuat, mandiri, dan bebas. Dengan senyum kecil di wajahnya, Vena kembali melanjutkan pekerjaannya. Ini adalah babak baru dalam hidupnya, dan ia akan menjalaninya dengan kepala tegak. Karena pada akhirnya, bukan rumah yang menentukan kebahagiaannya, tetapi dirinya sendiri.